Positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Andrianto. Kepada Bapak Dwi Andrianto dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah diberi kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Gugus Makassar yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, serta kabin Gugus Makassar beserta Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersilaturahmi di acara kegiatan gugus yang sudah rutin setiap 1 bulan sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini yang telah diberikan kepada saya untuk mengimbaskan sedikit ilmu atau materi dari kegiatan saya di program Guru Penggerak yang pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ketika nanti saya ada kekurangan mohon bisa diberikan masukan, dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya dan akan saya jawab semampu saya. Dan apabila nanti belum bisa saya jawab akan kami tanyakan kepada yang lebih ahlinya lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu bahwa nama saya Dwi Andrianto dari TK di Sanggolilan. Saya salah satu calon guru penggerak di angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi pengalaman saya bersama teman-teman semuanya di Gugus Makassar ini mengenai pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif. Oke. Barangkali Bapak Ibu juga sudah menerapkan, tapi mungkin ilmunya belum paham. Oh ternyata ini toh. Padahal saya sudah melakukan budaya positif di lembaganya masing-masing. Baik, langsung saja Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai budaya positif. Dan pada siang hari ini yang akan kita bahas bersama yang pertama mengenai perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai disiplin positif. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya mengenai kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Tapi nanti kita bahas bersama-sama juga. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas juga mengenai motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita akan bahas juga mengenai posisi kontrol restitusi. Barangkali Bapak Ibu sudah mendengar Bu, restitusi itu apa Bu? Oh, baru mendengar ya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya mengenai restitusi ini. Yang keenam mengenai keyakinan kelas. Pernah mendengar Bu keyakinan kelas Bu? Mungkin sudah ya, mungkin. Nah, saya yakin pasti jenengan sudah. Kemudian yang terakhir akan kita pelajari mengenai segitiga restitusi. Nah, di dalam materi ini dari materi 1 sampai dengan 7 ini saling berkaitan Bu. Saling berkaitan yang nanti pada titik akhirnya akan bertemu yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti yang akan kita kembangkan di lembaga kita masing-masing. Selain dari guru yang perlu kita kembangkan, tetapi kita lebih berfokus kepada murid-murid kita untuk apa? Tumbuhnya budaya positif di lembaga kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materinya, kita akan ada sedikit permainan. Permainannya saya beri judul Cobalah Buka. Nah, kira-kira apa yang perlu dibuka? Oke, ada sebuah cerita Bu. Ini ada sebuah cerita saya bacakan. Anda panjenengan semuanya nanti berlaku sebagai A.
Nanti teman sebelahnya berlaku sebagai B. A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Selanjutnya Anda bayangkan bahwa Anda memegang sesuatu benda yang sangat berharga. Entah itu emas 10 kilo atau digenggam ya. Sangat berharga sekali nggak Bu? Berharga kan? Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk sebuah kehidupan bagi Anda semuanya. Selanjutnya, tugas teman Anda sebelahnya selaku B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman B boleh membujuk, kemudian menghardik itu, mencela apalah terserah, kemudian mengintimidasi, memarahi juga boleh, menggoda, menggelitik, bahkan menyuap pun juga nggak apa-apa. Yang penting apa Bu? Genggaman tangan si A tadi bisa terbuka. Ya, silakan yang A memegang kepalanya, yang B mencoba untuk supaya bisa terbuka. Entah diancam boleh, dikritik juga boleh, seperti itu ya. Supaya benda yang berharga ini tadi bisa jenengan ambil ya. Yang B berusaha untuk mengambil benda yang sangat berharga tadi. Saya kasih waktu 10 menit, 10 detik, 10 detik dari sekarang. Bisa enggak ya? Enggak ya. 10 detik. Oh itu ya. Sebelah kanan yang menggenggam yang A, sebelah kiri yang mencoba untuk berusaha bisa membuka. Nah, dengan bujukan disuap juga boleh, disuap. 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Sekarang ada pertanyaan. Ya Bapak Ibu ya, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda bisa membuka kepalan tangan yang A tadi? Bisa nggak Bu? Saya bisa. Tidak bisa. Oke. Yang kedua, apakah Anda atau B tetap menutup kepalan tangannya? Ya. Kenapa Bu? Coba Bu Afi, kenapa Anda tetap mempertahankan? Ya, karena menurut Bu Afi itu sangat berharga sekali, jadi berusaha untuk mempertahankan. Contohnya, anggap saja ini suami saya, ini istri saya, dan saya genggam erat biar tidak diambil orang. Nah, yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa saja yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tadi, itu adalah siapa Bu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kenapa? Meskipun tadi ada bujukan, kemudian ada suap, tetapi kita tetap mempertahankan karena apa? Ini adalah barang yang sangat berharga untuk diri kita. Maka kita harus mempertahankan. Nah, dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu ada hubungannya dengan materi kita nanti yang akan saya sampaikan. Jangan akan paham ketika nanti sudah saya sampaikan materinya. Kenapa Bapak harus kita pertahankan seperti itu? Kita lanjut. Yang pertama kita akan mempelajari tentang paradigma baru. Mungkin kita masih mempunyai mindset bahwa guru itu hanya mengajar, habis itu selesai, pulang, dan lain sebagainya. Tetapi kita merubah mindset kita Bapak Ibu. Kita merubah paradigma kita sebagai seorang guru. Yaitu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang diferensiasi ya. Nah, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seorang guru harus mampu, seorang guru harus mampu memenuhi kebutuhan setiap murid-muridnya. Apakah murid kita sama Bapak Ibu?
berbeda. Apakah kebutuhannya sama juga? Berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu, paradigma kita harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah, bahwa murid mempunyai kebutuhan masing-masing, tidak bisa kita samakan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Nah, 5 dan 7? Ada 6. Coba apa saja Bu? Oke, bisa kita urutkan nggak apa-apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa? Bernalar kritis. Oke. Apalagi Bu? Mandiri. Oke. Terus gotong royong. Terus kreatif. Berkebinekaan global. Alhamdulillah panjenengan semuanya masih ingat ya. Tepuk tangan dulu. Masih ingat Pak ya. Tadi panjenengan sudah menjadi guru yang hebat. Karena tujuan kita akhir adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari paradigma kita yang lama menjadi paradigma kita yang baru, Bu. Bahwa sebagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Oke. Stimulus responnya paradigma kita yang lama, Bu, bahwa kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan anak-anak itu kita anggap sama. Anak-anak bisa berhitung 1 sampai 10, semuanya harus bisa berhitung 1 sampai 10. Anak-anak harus bisa mewarnai dengan rapi, semua harus bisa mewarnai dengan rapi. Tetapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Kita harus bisa merubah mindset kita bahwa anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya. Anak A mungkin dia suka dengan berhitung. Kemudian anak B belum tentu dia suka berhitung. Dia suka mewarnai, barangkali seperti itu. Maka kita fasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi jangan kita istilahnya apa nih? Ambil sama semuanya, kita pukul rata semuanya. Tidak seperti itu. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, kita rubah mindset kita. Kita rubah paradigma kita bahwa anak kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Kemudian teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus mampu menstimulus anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak bisa kita pukul rata semuanya, harus sama, tidak bisa. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sama seperti yang di atas tadi nih, kita sebagai guru yang jadul dulu sebelum mempunyai paradigma baru, bahwa anak-anak itu kita anggap sama, cara berpikirnya sama, cara pandangnya sama. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, bahwa anak-anak yang mempunyai pola pikir yang sangat kreatif, yang sangat luas, belum tentu kita itu ketika diceritai anak, kita itu paham cerita anak itu apa. Padahal anak sudah berimajinasi sangat luar biasa. Jadi kita Bapak Ibu sebagai seorang guru harus mampu memberikan respon yang positif pada anak kita. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Guru bisa mengontrol anak-anaknya. Padahal apa Bapak Ibu? Hanya anak-anak itu sendiri yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Kalau guru zaman dulu ada anak yang pindah tempat duduknya atau keluar dari tempat duduknya, pasti apa Bu? Dimarahin, suruh duduk. Padahal anak ini mempunyai keinginan sendiri Bu. Ketika dia mau keluar itu ternyata dia mau izin pipis, sama gurunya sudah nggak boleh. Kok kemana duduk dulu? Seperti itu. Padahal si anak tadi mau izin ke depan, bilang sama gurunya kalau dia mau izin pipis. Seperti itu. Nah, marilah kita sama-sama merubah mindset kita. Kita
kita merubah paradigma kita bareng-bareng, Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan pada suatu bujukan yang gagal. Guru itu berusaha memaksa, padahal anak tidak mau. Tadi gagal apa tidak, Bu? Gagal apa tidak? Disuruh belajar, tapi anaknya malah lari. Tujuannya guru tersampaikan tidak? Tidak. Nah, kita rubah mindset kita bahwa dengan berkolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi belajar kita tidak hanya dari guru, kita belajar dari anak-anak juga. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, bahwa model berpikirnya itu masih kita itu merasa menang sebagai seorang guru, tidak mau kalah. Aku kan guru, kamu kan murid, tidak seperti itu. Itu adalah pemikiran guru-guru yang jadul, tidak mau berubah paradigmanya. Tetapi mulai dari sekarang, Bapak Ibu, marilah kita ubah paradigma kita bahwa anak itu mempunyai sebuah kebutuhan yang mana kita wajib untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang selanjutnya yang mengenai disiplin positif. Sudah pernah mendengar kata disiplin positif Bapak Ibu? Sudah pernah? Sudah? Sudah deh. Kalau sudah sekarang saya mau bertanya Bu, apa itu disiplin Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Membantu menjawab? Disiplin, oke silakan Pak. Menurut jenengan disiplin itu apa? Tertib terhadap aturan yang ada. Oke. Bagus sekali, betul. Tertib terhadap aturan yang sama. Mungkin ada yang lainnya? Boleh? Menurut jenengan apa disiplin itu? Selain dari tertib mentaati aturan yang ada. Tahu tanggung jawab. Oke, silakan. Disiplin itu adalah tahu tanggung jawab dan kapan harus selesai sesuai aturan yang sudah ada. Baik. Oke, terima kasih. Tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, itu adalah menurut kita bahwa disiplin itu adalah sebuah tata tertib yang harus dilaksanakan dan harus bertanggung jawab. Oke, kita buka. Kebanyakan dari kita menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, kemudian aturan, kemudian kepatuhan, peraturan. Sedangkan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya kalau nggak tertib diapakan Bu? Dihukum ya. Nah itu masih paradigma kita yang lama berarti. Ada hukuman. Padahal sesungguhnya antara disiplin dengan hukuman itu jauh berbeda. Okay? Sangat jauh berbeda. Kemudian karena kita belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberikan hukuman. Karena kita belajar tentang disiplin positif. Jadi kata hukuman kita harus kita singkirkan dulu Bapak Ibu. Okay? Justru adalah satu alternatif terakhir bila diperlukan. Okay? Bila diperlukan. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan kata disiplin, okay? Kalau itu keluar hukuman, maka anak akan merasa tidak nyaman. Betul sekali. Kurang terang Pak. Apanya? Selanjutnya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi nggak jelas kurang terang. Oke. Saya lakukan. Lihat lah. Kelihatan. Oke. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika itu ada kemerdekaan, ketika kita mau menjadikan anak-anak kita itu merdeka, maka di situ harus ada kata disiplin. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Maksudnya apa? Yang tumbuh dari diri kita sendiri. Yang mewajibkan, yang mengharuskan disiplin itu bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa menumbuhkan disiplin ini tadi tanpa dari dorongan orang lain? Oke, kita bisa mewujudkan ke anak-anak biar disiplin tanpa dorongan dari orang lain. Kita lanjutkan. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, sudah pasti orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Oke, kita lanjutkan.
dasar manusia. Ini masih ada hubungannya Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sudah jelas, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Kita kira-kira butuh ini enggak, Bu? Butuh enggak? Kalau kita butuh, berarti anak-anak kita juga butuh. Perlu kita pahami. Kalau kita butuh ini semuanya, berarti anak-anak kita juga butuh. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa saja, Bu? Makan, minum, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan primer kita. Seperti itu. Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Pernah nggak Bu kejadian ada anak yang dia itu tidak mau bersosialisasi? Ada nggak? Ada ya, pasti ada. Saya kan pasti ada. Karena apa Bapak Ibu? Dia itu merasa tidak diterima di lingkungannya. Teman-temannya asik bermain sendiri. Oke. Kemudian gurunya juga tidak merespon. Hanya dia. Oke. Nah, si anak itu tadi membutuhkan koneksi sosial, butuh teman. Dia merasa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat ada anak kok cenderungnya diam, nah kita dekati. Boleh kita sendiri dulu atau kita ajak temannya yang lain untuk mau bermain bersama. Itu yang dibutuhkan anak Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguasaan. Pengakuan terhadap kemampuannya. Saya tuh bisa Bu Guru, tapi Bu Guru tidak merespon. Siapa yang maju? Saya itu banyak apa satu Bu? Biasanya anak banyak ya, tapi yang dipilih semua kan? Atau satu? Padahal semuanya bisa Bu. Dia butuh pengakuan kalau dia tuh bisa. Maka dari itu Bapak Ibu kita beri kesempatan semuanya. Bergantian satu-satu. Jangan hanya satu aja yang dipanggil. Semuanya, karena dia juga pengen saya tuh bisa seperti itu. Kita beri kesempatan kepada anak kita. Itu kebutuhan loh Bu. Kebutuhan anak kita. Kebutuhan untuk pengakuan bahwa dia itu mampu. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Nah ini jelas. Kebebasan atau kemerdekaan bagi anak. Dia berusaha mau mandiri, kemudian dia tidak mau diganggu dengan yang lain, dia mempunyai pilihan sendiri, dia mau melakukan kegiatan sendiri. Itu jangan kita batasi. Biasanya guru-guru, ojo kuwi sik, seperti itu. Digarap saiki sik. Nah, itu paradigma guru yang lama. Tapi kita guru yang baru harus merubah paradigma kita. Kita berikan kebebasan kepada anak kita. Okay? Dia bebas memilih, bebas melakukan kegiatannya. Okay? Kita fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dia inginkan seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu mempunyai sebuah kesenangan tidak Bu? Punya. Pasti punya. Senang dengan perhiasan, senang dengan rumah yang mewah, pasti senang Bu. Anak pun juga seperti itu Bu. Sama. Anak juga mempunyai rasa senang, mempunyai kebutuhan rasa senang yang sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Dengan dia merasa senang, dengan bermain dengan teman-temannya, dia melakukan kegiatan dengan senang, akan menstimulus secara langsung pada dirinya sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan mengenai materi motivasi perilaku manusia. Bahwa motivasi itu adalah merupakan sebuah dorongan yang timbul dari diri seseorang itu sendiri secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ketika kita mempunyai keinginan Bapak Ibu, kita mempunyai motivasi untuk melakukan sebuah kegiatan, itu bisa kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira Bu? Saya yakin bisa.
Kalau kita bisa, anak-anak kita juga bisa. Karena kita semuanya pasti dan pasti mempunyai sebuah motivasi. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika anak pengen bermain dengan mainan yang dia sukai, pasti dia akan melakukan berbagai macam cara. Entah itu secara sadar atau tidak sadar, dia akan berusaha untuk mendapatkan mainan itu. Karena apa? Dia termotivasi bahwa saya bisa bermain dengan mainan itu. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Saya pengen bisa memiliki gelang yang bagus seperti itu. Jadi bagaimana caranya jenengan bisa untuk mendapatkan gelang yang bagus tadi? Motivasi panjenengan akan terus muncul, baik disadari atau tidak disadari, supaya terwujud mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Seperti itu. Ya, dengan cara nabung atau pinjem temennya dulu seperti itu. Utang maksudnya ya. Gak apa-apa. Demi mencapai sebuah tujuan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada tiga motivasi perilaku yang mana itu datangnya dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini hubungannya dengan penerapan disiplin. Ketika anak datang ke sekolah, kemudian dia supaya tidak terlambat, dia datangnya lebih awal. Karena apa? Dia merasa ketika nanti dia datang yang terlambat, padahal mamahnya belum selesai dandan, si anak udah lari sendiri ke sekolah biar tidak terlambat. Karena apa? Takut kalau nanti dihukum sama gurunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, dia melakukan kedisiplinan, dia rajin berangkat pagi, hanya semata-mata akan mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Nah, ketika itu nanti tidak ada imbalan atau tidak ada penghargaan, pasti anak-anak tidak mau. Secara sadar dia tidak akan mau melakukan disiplin tadi, berangkat datang awal, karena tidak ada motivasinya. Nah, karena dimotivasi dengan penghargaan tadi, si anak baru mau berangkat pagi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya. Ketika anak datang ke sekolah berangkat pagi, ya emang benar-benar dia itu pengen berangkat pagi. Aku pengen berangkat pagi, nanti di sekolah aku bisa bermain dulu dengan mainan yang ada di sekolah. Kan teman-teman belum pada datang, kita bisa main semuanya. Nah, itu yang bisa muncul dari dalam dirinya sendiri. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2, itu motivasi yang muncul dari eksternal, dari luar. Kalau aku tidak berangkat pagi, nanti aku dihukum bu guru. Kalau aku nggak berangkat pagi, aku tidak mendapatkan penghargaan. Yang ketiga ini, aku mau berangkat pagi, aku nanti bisa main sendiri. Nah, ini bisa memotivasi dirinya sendiri tanpa ada motivasi dari luar atau dari orang lain seperti itu. Kira-kira yang tepat yang mana Bapak Ibu yang perlu kita terapkan ke anak? Yang ketiga, setuju? Yang ketiga? Enggak, yang kedua Bu, nanti siapkan bintang, siapkan hadiah itu enggak Bu? Oke, untuk memotivasi awal-awal, oke boleh. Tapi tujuan kita yang terakhir adalah bagaimana anak-anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, ini konsep disiplin yang gagal. Dengan apa tadi Bu? Yang nomor 1, hukuman. Dengan hukuman, anak-anak akan merasa tersakiti. Ketika anak datang terlambat, dimarahi guru, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu terlambat? Waktu sekolah dulu Bu. Nah, saya pernah Bu. Pasti dihukum kalau terlambat sama gurunya. Entah berdiri di luar, entah suruh hormat bendera, suruh lari. Itu sangat menyakitkan sekali menurut saya Bapak Ibu. Yang kedua, anak merasa tidak nyaman. Karena guru tidak memahami kenapa anak tadi terlambat, akhirnya
saya dihukum. Anak merasa tidak nyaman dan si anak tadi pagi sudah siap mau berangkat sekolah, tapi ibunya yang lama banget ditungguin gak kantor-kantor seperti itu. Akhirnya anaknya yang terlambat. Kan bukan kesalahan anak seperti itu, tapi si anak merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, anak menjadi takut. Udah telat, mamahnya lama, akhirnya anaknya nggak mau sekolah karena takut dihukum sama bu guru nanti. Nanti kalau aku datangnya terlambat dihukum sama bu guru, akhirnya nggak mau sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang akan memicu anak menjadi anak yang pembohong, Bapak Ibu. Ketika tidak mengerjakan PR, dia akan mencari alasan-alasan seperti itu. Anak akan berusaha berbohong supaya apa? Tidak mendapatkan hukuman, betul sekali. Yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri, jadi minder, tidak pede. Kalau disuruh maju cuma diem saja, tidak ada respon karena tidak percaya diri. Selanjutnya, dengan penghargaan itu juga akan memunculkan disiplin yang gagal dengan penghargaan itu. Yang pertama, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika anak melakukan sebuah kegiatan tanpa ada penghargaan, tanpa ada reward, anak akan bermalas-malasan, tidak mau mengerjakan kegiatannya. Aku nggak mau gak dapat hadiah. Ini konsep yang salah dan kemarin saya terapkan ke anak saya, Bu. Kalau tidak dikasih hadiah dia nggak mau belajar. Nah, sekarang kita merubah mindset kita dengan nanti yang ketiga, Bu. Ini dulu ya, sabar. Yaitu merusak hubungan. Merusak hubungan maksudnya apa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Ketika ada anak, dia mau melaksanakan kegiatan dengan baik, semuanya melaksanakan kegiatan, tetapi bu guru memberikan penghargaannya hanya satu. Akhirnya apa, Bu? Aku bolong anak, kok penghargaan aku orang. Itu yang akan merusak hubungan teman, hubungan dengan guru. Aku nggak mau sama bu guru itu sayangnya hanya sama dia, seperti itu. Itu salah satu disiplin yang gagal dengan penghargaan. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas anak, kemudian mematikan kreativitas anak. Akhirnya anak jadi malas, Bu. Allah, nanti yang dapat penghargaan hanya itu saja. Anak jadi malas. Tapi kalau bu guru buatan gini, kalau disuruh maju lomba mau nggih, Bu nggih? Mau ya? Nah, karena bu guru harus semangat memberikan motivasi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, nah ini tadi yang gagal, sekarang yang sukses. Yang sukses itu ada dua, Bu. Ada dua. Yang satu itu suksesnya sukses biasa. Yang satu suksesnya sukses luar biasa. Silakan yang dengan nanti pilih yang mana. Yang pertama adalah konsekuensi. Dengan konsekuensi tadi akan menguatkan jangka pendek saja. Tetapi dengan restitusi, nanti kita jabarkan. Dengan restitusi, murid akan dapat memecahkan masalahnya dalam jangka panjang. Ini murid baru yang menyelesaikan masalah sendiri. Kalau yang konsekuensi tadi masih dari guru. Kemudian yang konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Guru perlu melakukan monitoring berkelanjutan. Selanjutnya, guru tetap harus memberikan stimulus kepada anak. Anak belum bisa mandiri, masih diberikan stimulus terus dengan kepada anak. Kemudian murid menghormati hanya peraturan, menghormati peraturan saja. Kalau baru menghormati peraturan, sudah tentu dia melaksanakan apa belum, Bu? Belum tentu, karena belum muncul dari dirinya sendiri, belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, yaitu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Ketika dia melanggar disiplin, melanggar aturan, dia berusaha untuk bertanggung jawab dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika ada masalah, dia akan pecahkan sendiri. Dan ketika dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, itu akan digunakan selama-lamanya. Karena dia sudah tahu, oh kalau saya begini akan menjadi seperti ini.
Kalau saya berbuat baik akan menjadi lebih baik. Kalau saya berbuat salah, saya akan kalau kita lakukan terus akan salah terus. Makanya dia harus memecahkan masalah bagaimana biar ini tidak jadi masalah buat saya. Seperti itu. Selanjutnya, murid bisa menghargai dirinya sendiri, bahkan bisa menghargai orang lain. Selanjutnya, dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Nanti kontrol lagi kita jelaskan ya. Dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, dia mampu menyemangati ketika dia berbuat salah. Dia mampu menyemangati dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Sudah pernah mendengar Bu kata restitusi tadi Bu? Belum ya, nanti kita belajar bareng-bareng mengenai restitusi. Bahwa restitusi itu adalah sebuah cara bagaimana menanamkan disiplin positif kepada anak. Nah, caranya Bu, bagaimana caranya nanti? Kita belajar bareng-bareng nih Bu, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses Bu, tidak langsung Bu. Ya, ketika anak itu berbuat salah, tidak langsung dibenarkan Bu, tetapi butuh proses dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan memahami kesalahannya tadi dengan kuat, mampu melaksanakan disiplin tadi dengan kuat, karena dia mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini nanti tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana restitusi ini nanti kita bisa praktekkan di lembaga kita masing-masing. Nanti akan saya beri contohnya penerapan di lembaga saya. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ketika anak berbuat salah langsung dihukum, bukan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Anak belajar untuk memecahkan masalahnya tadi, lebih mantap di dalam hatinya. Daripada cuma dibilangin gurunya itu nggak boleh, oh ikut nih. Tapi kalau anak bisa memecahkan masalahnya sendiri, akan lebih menancap di dalam hatinya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Maksudnya apa? Memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, atau dengan seluruh warga sekolah. Kemudian restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan hal-hal yang baik kepada murid kita, bukan paksaan. Kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus seperti itu, tidak. Kita tawarkan hal-hal yang baik dulu kepada anak. Anak kita ajak untuk berpikir, untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nanti ada caranya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kita itu mencari sebenarnya anak ini ada apa toh, seperti itu. Kita yang menuntun. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari kebutuhan anak itu apa untuk menindaklanjuti dari permasalahan anak tadi. Kemudian dibandingkan dengan apa tadi Bu? Hukuman, dengan ribet, dengan konsekuensi. Restitusi itu yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana ketika anak memecahkan masalah tadi, itu karakternya yang kita ambil, bukan tindakan kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini, bukan seperti itu tindakan. Tapi bagaimana menanamkan bisa meresap di dalam hatinya, yang itu nanti akan muncul sebuah karakter disiplin seperti itu. Selanjutnya fokus juga ya. Kemudian menguatkan karakter anak tadi. Kemudian fokus pada solusi untuk mencari pemecahan masalahnya. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Kadang anak-anak kita itu Bu, kalau sedang berbuat salah pasti dia akan minder Bu.
Nah, bagaimana dengan restitusi itu tadi? Kita bisa mengembalikan anak-anak kepada kelompoknya, kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya, kepada guru-guru yang lain, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara menghukum, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada satu contoh kasus, Bu. Kalau ada contoh itu, bayangan kita akan lebih gampang ya, Bu, kalau ada contoh ya. Kalau hanya teori mungkin bingung. Nah, menghukum. Contoh kasusnya, si murid tadi sering tidak mengerjakan PR. Sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau guru-guru zaman dulu, zaman kita sekolah dulu, yang belum mempunyai paradigma yang sekarang yang terbaru, guru itu pasti akan menghukum muridnya ketika tidak mengerjakan PR. Contohnya, suruh hormat bendera, kemudian menyalin 3 kali, menulis di papan tulis. Ini apa buatan, Bu? Nah, itu menghukum namanya. Kemudian konsekuensi. Contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi waktu anak terbuang yang harusnya dia istirahat harus mengerjakan PR-nya. Bahkan ini disuruh mengerjakan 3 kali lipat. Karena tidak mengerjakan PR, konsekuensinya dia harus mengerjakan di sekolah di jam istirahat. Mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati guru. Jadi guru itu dihormati karena apa, Bu? Ketegasannya. Tegasnya dalam artian apa, Bu? Galak gurunya, gurunya galak. Jadi muridnya patuh sama gurunya, hormat sama gurunya. Karena anak tadi takut. Ya, karena takut dia jadi hormat, seperti itu. Nah, sekarang contoh restitusinya seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, keyakinan kelas atau yang sudah ada dalam dirinya, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita langsung dihukum, Bu. Kita tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan PR? Tadi malam gelangkan Pak Guru, jadi nggak bisa mengerjakan PR. Mamaku nggak punya lilin, seperti itu. Kita tanya, kita gali informasi dulu, Bu. Tidak langsung dihukum. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi si murid tadi itu tidak takut dengan gurunya, tetapi dia muncul dalam dirinya. Dengan dia menghormati dirinya, dia akan menghormati gurunya dan orang lain. Itu nanti tujuan dari restitusi, sebuah restitusi. Dan nanti kita akan perdalam lagi, mengenai restitusi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Ini yang dikontrol siapa, Bu? Yang mengontrol siapa ini, Bu? Murid atau guru? Guru. Ada guru yang sukanya menghukum. Yang kedua, ada guru yang membuat anak itu merasa bersalah. Karpen itu biar jerah nih, maunya guru itu anak itu biar jerah, tetapi membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, yang terakhir, guru sebagai manajer. Kira-kira saya tanya, Bapak Ibu sekarang itu dalam posisi kontrol ini panjenengan yang nomor berapa? Oh, friendly. Oke. Yang nomor 3 ya, Bu ya? Friendly katanya seperti itu. Yang nomor 3. Oke, kita bahas. Yang friendly, oke. Yang lainnya? Ada guru yang menghukum? Suka menghukum muridnya? Oh, alhamdulillah sudah tidak ada. Ada guru yang suka membuat anak itu merasa bersalah terus? Jadi minder muridnya, takut dengan bu guru? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Nah, contoh kasus dalam penerapan posisi kontrol, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contoh ini juga pernah
saya alami ketika saya di lembaga yang lain Bu. Di kota itu sangat disiplin sekali Bu. Atribut itu harus komplit. Kalau di lembaga jenengan kalau ada yang tidak pakai apa ya, topi gitu nggih, dimarahin nggak Bu? Enggak nggih. Kalau di sana ada hukumannya Bu, nggak pakai topi Bu. Nah, barisnya di belakang sendiri karena tidak pakai topi, itu sudah menghukum anak loh Bu, seperti itu Bu. Karena dia pengennya di depan upacara, di depan, tapi malah disuruh di belakang sendiri. Contoh Bu, penghukum, guru sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, tidak memakai, ini mungkin SD SMP gitu ya, tingkat besar ya, tidak memakai dasi ketika upacara. Yang tidak pakai dasi disuruh maju ke depan semuanya, baris di depan, kemudian lihat teman-temannya. Anak-anak menjadi apa Bu? Malu ya Bu ya. Nah itu adalah guru sebagai penghukum, contohnya seperti itu. Kemudian guru pembuat rasa bersalah. Barangkali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu karena kamu tidak pakai atribut lengkap saat upacara. Jadi anak merasa bersalah karena Bu Guru merasa kecewa. Seperti itu. Kemudian guru sebagai teman. Ini contohnya Bu, guru sebagai teman. Melakukan pendekatan. Ayolah yang tertib, buat Bu Guruku bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salahin, tapi besok jangan ya. Begitu. Ini terlalu friendly ya, gitu. Barangkali besok lagi lupa bawa atribut lagi Bu. Karena santai ada dapat hukuman seperti itu. Guru saya kan baik. Kemudian guru sebagai pemantau, yaitu contohnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, anak diajak komunikasi bahwa sudah ada aturan. Kalau kamu tidak menggunakan atribut, konsekuensinya apa? Gurunya bilang seperti itu. Itu adalah guru sebagai pemantau. Istilahnya apa nih? Memberitahu aturan-aturannya seperti itu. Hanya memberitahu aturan-aturannya. Nah, guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu sama gurunya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kemudian berikan kesempatan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini guru memberikan kesempatan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalau yang friendly tadi masih dibantu ya Bu ya. Barangkali besok nggak apa-apa lah, Bu Guru besok paling juga bilangnya nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi seperti itu. Tetapi bagaimana seorang guru harus bisa berlaku sebagai seorang manajer, biar si anak itu mempunyai pemikiran sendiri, biar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita sebagai seorang guru yang lebih tepat, kira-kira sebagai apa Bu? Manajer. Yang lebih tepat, manajer. Setuju manajer? Setuju? Nah, kalau setuju berarti panjenengan harus siap melakukan tugasnya dengan sebagai seorang manajer bagi murid-murid panjenengan semuanya. Friendly boleh nggak? Boleh, tapi tetap harus sebagai manajer. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas. Mengapa Bu kok keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin jangan bisa jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kenapa Bu kita harus menggunakan helm saat sepeda motor? Jaga keselamatan dirinya. Seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Pada saat pandemi kenapa harus menggunakan masker, harus cuci tangan? Kenapa Bu? Bapak, kenapa? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu muncul nggak di tata tertib? Nggak ada. Harus memakai masker dan hand sanitizer. Kenapa gitu toh Bu? Nah,
Padahal yang paling penting dalam kita membuat sebuah aturan itu harus yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Oh, kenapa kok harus pakai masker dan hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita? Seperti itu. Nah, sama juga Bapak Ibu ketika nanti kita berada di dalam kelas, yang kita buat itu bukan aturan, tetapi keyakinan kelas yang mana itu muncul dari ide-ide anak-anak kita sendiri. Ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas Bu yang perlu diperhatikan, yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan jelas nggak Bu? Datang sebelum jam 7 pagi, masuk jam 7.30. Itu jelas kan Bu? Kalau anak-anak datang ke sekolah tidak terlambat, itu abstrak nggak? Abstrak kan nggak dituliskan kan? Nah, salah satu cirinya keyakinan kelas tadi adalah abstrak daripada aturan. Kemudian berupa pernyataan universal yang luas. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, hal-hal yang positif. Kemudian tidak boleh banyak-banyak. Kenapa kok nggak boleh banyak-banyak Bu? Nah, kalau banyak kan nanti lupa semua mana dulu sih. Nah, sedikit tapi yang mudah diingat. Contohnya, dengan sendirinya anak akan mengambil sampah kemudian membuang di tempat sampah. Biar apa kelasnya? Bersih. Nah, keyakinan kelasnya bersih. Jadi anak secara otomatis akan membuang sampahnya di tempat sampah, tidak usah ditulis di peraturan. Membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi itu namanya aturan. Tapi biar kelasnya bersih bagaimana? Anak-anak pengen kelasnya kotor, pengennya apa Bu? Bersih. Nah, kalau pengen bersih itu apa? Kan pasti abstrak. Berarti kelasnya tidak boleh kotor. Yang udah diingat anak Bu, jangan banyak-banyak Bu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan, disesuaikan dengan kondisi kelasnya, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kalau itu aturan sekolah atau keyakinan sekolah. Kemudian melibatkan semua warga sekolah ke kelas. Kalau itu peraturan keyakinan kelas berarti dibuat di kelas dengan guru, dengan murid. Kalau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah dibuat bersama-sama dengan warga sekolah, dengan Pak Bornya, dengan satpamnya, karena itu nanti akan dilaksanakan bersama-sama. Baik, selanjutnya, nah ini akan saya kasih contoh membuat keyakinan kelas Bu.
Gambaran Bapak Ibu sudah ada gambaran? Ya, jadi itu tadi contoh membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang itu sudah anak itu merasa untuk melakukannya itu sudah hal yang biasa. Oke? Merasa anak itu tidak terbebani dengan yang disepakati bersama-sama tadi. Itu namanya keyakinan kelas. Oke? Seperti tadi anak-anak minta, oh kalau cuci tangan nggak boleh apa namanya? Rebutan seperti itu, berarti harus antri seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai segitiga restitusi. Itu mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi ketika ada permasalahan, kita validasi dulu permasalahannya apa, jangan langsung disalahkan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan bahwa kita semua pasti memiliki motivasi di dalam diri kita sendiri. Oke, langsung saja akan saya berikan contohnya mengenai penerapan segitiga restitusi. Ini sebuah masalah yang terjadi pada anak. Kemudian anak bagaimana dia sadar untuk tidak mengulangi kesalahannya tadi dan akan menjadi lebih baik, akan memunculkan karakter untuk anak itu sendiri. Jadi guru tidak tidak mengejudge anak itu salah, tidak. Tapi bagaimana guru bisa menyelesaikan masalah anak yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi guru tidak ada mengatakan itu salah, tidak ada. Ya. Nah, ini anak tidak mau antri aja tidak boleh kita salahkan. Enggak apa-apa antri, karena ada temannya juga yang nggak antri seperti itu. Nah, ini kita baru memvalidasi kesalahannya apa gitu. Kita cari dulu informasinya. Nah, ini anak termotivasi, dia pengennya tuh nomor 1. Jadi kalau minta gurunya untuk cuci tangan, dia segera cuci tangan. Ya. Itu motivasi itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari guru. Karena guru harus menanamkan karakter ke anaknya sendiri. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi Bu, segitiga restitusi. Ini ada permasalahan mengenai anak yang membawa jajan di kelas, kemudian temannya tuh pengen, akhirnya temannya nangis. Nah, kita pecahkan masalahnya. Nah, ini guru tidak menyalahkan bawa jajanan di rumah, ini tidak apa-apa bawa jajanan. Nah, besok bawa jajannya jangan satu ya, yang banyak. Jadi anak tidak akan merasa bersalah seperti itu. Nah, tapi ketika terjadi permasalahan, guru memvalidasi dulu apa tuh yang sebenarnya terjadi. Kita gali informasi dari anak tersebut. Setelah itu baru nanti dengan sadar diri si anak tadi akan tahu, oh ternyata ini salah. Kalau itu salah, bagaimana menyelesaikan masalahnya itu. Nanti besok bawa makanannya yang banyak seperti itu. Itu jawaban dari anaknya sendiri Bu. Karena nanti akan lebih masuk ke dalam
pemikirannya, ke dalam hatinya kalau merasuk di situ. Jadi anak ketika ada temannya yang sampai nangis tidak kebagian jajanannya, dia akan berusaha bagaimana biar temannya tadi bisa kasih jajanannya seperti itu. Ini adalah karakter, nah, tujuannya itu kan untuk memunculkan karakter anak ya Bu ya. Kurang kenceng suaranya. Program disiplin positif, kendalinya adalah guru yang memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana seorang guru mampu merefleksikan diri pada posisi kontrolnya sebagai seorang manajer ya tadi ya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru atau sebagai among dalam posisi seorang manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan terima kasih. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan ya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Materinya bisa boleh nggak? Oh, materi di-share boleh, apa? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang belakang ada pertanyaan Bu? Sudah cukup ya? Sudah paham semua kayaknya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, harapan betul Bu. Kita tuh sebenarnya sudah melakukan, cuman ilmunya mungkin kita yang belum dapatkan ya Bu ya. Tapi hari ini ilmunya sudah didapatkan, sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf dan mohon diikhlaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Andrianto